Kita tidak lagi hanya melihat kebuntuan diplomatik, melainkan runtuhnya ilusi bahwa Amerika masih memegang kendali. Selamat datang di analisis hari ke-44, sebuah fase di mana retorika keras yang dilemparkan Donald Trump menjadi bukti paling nyata bahwa diplomasi Barat telah mencapai titik nadir, sementara guilitin Hormuz milik Iran siap dijatuhkan kapan saja. Salam intelektual, selamat datang kembali di Vicara.id. Begini, jika hari ke-43 kita tutup dengan kebuntuan total di Islamabad, maka hari ke-44 adalah momen di mana kepanikan mulai merayap masuk ke koridor-koridor kekuasaan di Washington. Hari ini kita akan bedah bersama-sama bagaimana sebuah ilusi yang dipelihara selama puluhan tahun bisa hancur lebur hanya dalam hitungan jam. Hari ke-44 ini bukan lagi soal negosiasi yang gagal, bukan. Ini adalah momen di mana kepanikan, sebuah emosi mentah yang seharusnya tidak punya tempat dalam kalkulasi strategis negara adidaya, justru menjadi variabel utama yang menggerakkan kebijakan luar negeri Gedung Putih. Kebuntuan diplomatik yang kita bahas kemarin telah bermetastasis. Sekarang ia menjadi sebuah keruntuhan strategis yang telanjang. Ilusi kendali Washington atas Timur Tengah kini pecah berkeping-keping di atas meja perundingan yang bisa dibilang terbakar di Islamabad. Analisis kita akan fokus pada anatomi kepanikan ini. Bagaimana ia terwujud dalam ancaman-ancaman kosong, dan yang terpenting, apa artinya bagi tatanan global yang sedang berada di ujung tanduk. Oke, mari kita mulai dari pusat gempa diplomatik ini, Islamabad. Bayangkan, selama 21 jam tanpa henti, seluruh dunia menahan napas. Delegasi tingkat tertinggi Amerika, dipimpin langsung oleh Wakil Presiden JD Vance, terlibat dalam sebuah pertarungan diplomatik maraton. Misinya kelihatan jelas, dapatkan deeskalasi apapun caranya untuk menenangkan pasar minyak yang sudah kalang kabut. Tapi, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sebuah penolakan absolut. Pesawat Vance lepas landas dari Pakistan bukan cuma dengan tangan hampa, tapi juga meninggalkan puing-puing dari sebuah kerangka diplomasi yang sudah usang. Anda harus paham, ini bukan sekedar kegagalan mencapai kesepakatan. Ini adalah deklarasi de facto dari Teheran bahwa aturan main yang lama yang selama ini ditentukan oleh Washington sudah tidak berlaku lagi. Nah sekarang, coba kita lihat lebih dalam. Apa yang paling menarik dari data ini adalah bagaimana ia membedah sebuah kesalahan perhitungan strategis yang sangat fundamental dari pihak Amerika. Lihat di kolom kiri, tuntutan yang mereka ajukan, pembukaan Hormuz tanpa syarat, penyerahan seluruh uranium. Di mata Teheran, ini bukanlah poin-poin untuk negosiasi. Ini adalah syarat-syarat kapitulasi. Washington datang ke meja perundingan dengan asumsi bahwa tekanan ekonomi dan militer sudah melunakkan Iran. Sebuah delusi total. Iran yang merasa sudah memenangkan ronde militer dan kini memegang kendali atas leher ekonomi dunia, justru melihat tuntutan ini sebagai bukti bahwa Amerika menolak untuk menerima realitas baru. Dan seperti yang bisa Anda lihat di kolom kanan, respon Iran sangat tegas. Mereka secara efektif mengatakan, apa yang tidak bisa kalian rebut dengan kapal induk tidak akan kami berikan begitu saja di meja perundingan. Dengan mengajukan tuntutan maksimalis seperti ini, Washington justru memberi Iran panggung yang sempurna untuk membanting pintu negosiasi dan mendeklarasikan kemandirian strategis mereka. Sebuah bumerang yang terus terang sempurna. Jadi, apa yang terjadi ketika sebuah negara adidaya kehilangan kartu trufnya di tengah krisis? Ia beralih ke apa yang kita sebut di sini sebagai retorika kompulsif. Kegagalan total di Islamabad segera memicu reaksi ini dari Donald Trump. Penting untuk kita pahami, ini bukan sekedar gertakan politik biasa. Ini adalah sebuah gejala klinis dari disorientasi strategis. Begini, ketika daya tawar yang nyata telah menguap, sebuah kekuatan akan beralih ke ancaman-ancaman yang semakin keras dan biasanya semakin tidak realistis. Tujuannya bukan lagi untuk mencapai hasil strategis, bukan. Tujuan utamanya adalah sebagai mekanisme pertahanan psikologis untuk menutupi fakta bahwa mereka sudah kehilangan kendali. Ini adalah upaya putus asa untuk merebut kembali narasi ketika realitas di lapangan sudah tidak lagi mendukung. Ancaman Trump untuk melakukan blokade balasan adalah contoh buku teks dari fenomena ini. Mari kita bedah pernyataan ini lebih dalam, karena ini mengungkap sebuah skizofrenia strategis yang akut di Washington. Di satu sisi ada tangan diplomatik mereka, yang diwakili oleh Vance dikirim jauh-jauh ke Islamabad dengan satu misi utama, membujuk Iran membuka Hormuz untuk menurunkan harga minyak yang mencekik ekonomi Amerika, dan meredakan inflasi menjelang pemilu. Namun di sisi lain, tangan politiknya yang digerakkan oleh ego Trump justru mengancam dengan tindakan perang, sebuah blokade, yang kalau dilakukan akan menjamin harga minyak melambung ke level katastrofik dan memicu resesi global. Ini adalah sebuah kontradiksi yang sempurna.
Ini membuktikan bahwa kebijakan luar negeri Amerika tidak lagi digerakkan oleh kalkulasi strategis yang koheren. Kebijakan mereka digerakkan oleh dua impuls yang saling berperang, kebutuhan ekonomi untuk deeskalasi dan kebutuhan politik untuk menyelamatkan muka. Ancaman ini alih-alih menunjukkan kekuatan, justru menyiarkan kepada seluruh dunia bahwa Washington telah kehabisan pilihan rasional. Runtuhnya perundingan di Islamabad secara otomatis mengalihkan fokus seluruh dunia ke satu titik geografis yang kini menjadi pusat gravitasi krisis global, Selat Hormuz. Kegagalan diplomasi telah mengubah status selat ini dari sekedar jalur pelayaran menjadi sebuah senjata pemaksa yang paling efektif. Ultimatum yang sesungguhnya kini diberikan, bukan lewat kata-kata di meja perundingan, tapi lewat data harga komoditas energi dunia. Dan inilah manifestasi paling brutal dari kegagalan diplomasi tersebut. Datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Angka ini, lebih dari $140 per barel untuk minyak mentah Brent, adalah vonis pasar terhadap strategi Barat. Setiap sen kenaikan ini adalah paku yang ditancapkan ke dalam peti mati ekonomi global dan, yang jauh lebih penting bagi Trump, ke dalam prospek elektoralnya. Dengan perundingan yang resmi mati, kendali de facto Iran atas Hormuz kini telah menyampaikan sebuah ultimatum energi yang tidak bisa lagi disangkal. Pesannya sangat sederhana, stabilitas ekonomi global berada di bawah sandara, dan tebusannya adalah pengakuan atas syarat-syarat yang diajukan oleh Iran. Untuk memahami sepenuhnya dinamika kekuatan saat ini, kita harus mendefinisikan secara resmi konsep Giltin Hormuz. Ini bukan sekedar blokade fisik. Ini adalah mekanisme kontrol yang jauh lebih canggih dan cerdas. Iran tidak perlu menenggelamkan satu kapal pun. Dengan menerapkan rejim inspeksi yang ketat, menciptakan ketidakpastian lewat ancaman ranjang laut, dan patroli agresif dari kapal-kapal cepat IRGC, mereka secara efektif menaikkan premi asuransi pelayaran ke tingkat yang mustahil. Mereka mengubah geografi menjadi geopolitik, mereka mengubah jalur pelayaran menjadi tuas pemaksa. Selat ini adalah leher ekonomi dunia, dan tangan Iran kini melingkar erat di sekitarnya, siap mencekik kapan saja. Inilah senjata pamungkas mereka, yang ternyata jauh lebih efektif daripada program nuklir yang selama ini diperdebatkan. Sekarang, mari kita lakukan apa yang tampaknya gagal dilakukan oleh Gedung Putih, sebuah analisis OSIT yang dingin terhadap ancaman blokade Trump. Coba kita lihat tabel ini bersama. Pertama, kelayakan militer. Selat Hormuz yang sempit itu adalah zona pembantaian yang sempurna bagi kapal perang berukuran besar. Setiap kapal perusak AS akan menjadi sasaran empuk bagi ribuan rudal anti kapal pesisir dan taktik kerumunan atau swarm dari IRGC. Resiko kehilangan aset miliaran dolar sangatlah tinggi. Selanjutnya, dampak ekonomi. Bagi Amerika Serikat, dampaknya akan jauh lebih cepat dan lebih parah daripada bagi Iran. Lonjakan harga bensin akan langsung memicu resesi. Sebaliknya, lihat dampak bagi Iran. Data intelijen maritim menunjukkan mereka punya setidaknya 174 juta barel minyak dalam penyimpanan terapung, di luar jangkauan blokade, siap dijual melalui armada bayangan mereka yang masif. Terakhir, dukungan internasional. Hampir tidak ada. Sekutu terdekat seperti Inggris dan Australia sudah secara terbuka menolak berpartisipasi dalam petualangan militer ini. Jadi kesimpulannya sangat jelas, gertakan blokade Trump bukanlah sebuah strategi, itu adalah sebuah proposal bunuh diri ekonomi dan militer. Sementara Washington terperosok dalam disorientasi strategis, krisis mereka diperparah oleh realitas taktis yang brutal di medan tempur kedua, Lebanon Selatan. Jika kegagalan diplomasi adalah satu pilar krisis, maka kegagalan militer di darat adalah pilar yang lainnya. Di sini, ambisi strategis Israel untuk menciptakan zona penyangga atau buffer zone telah hancur, digantikan oleh kenyataan pahit sebuah mesin penggiling daging yang tak kenal ampun. Data OSNT dari lapangan melukiskan gambaran yang sangat suram bagi IDF. Kota Bin Jebil, yang seharusnya menjadi sasaran awal yang mudah, telah berubah menjadi kuburan bagi tank-tank Merkava kebanggaan mereka. Bayangkan, setelah lebih dari 36 jam pertempuran tanpa henti, unit-unit lapis baja elit Israel masih belum mampu menembus jantung kota. Laporan-laporan lapangan, yang bahkan dikonfirmasi oleh media Ibrani, berbicara tentang kerugian yang tidak dapat dipertahankan. Hizbullah, dengan cepat beradaptasi, telah mengubah area perbatasan menjadi serangkaian jebakan mematikan. Mereka merebut kembali inisiatif taktis, memaksa IDF masuk ke dalam pertempuran urban jarak dekat yang paling mereka hindari. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi bagi komando Israel adalah proliferasi drone-drone FPV kecil dan murah, sebuah replika langsung dari taktik yang diasah di Ukraina, yang kini memburu pasukan dan kendaraan lapis baja mereka setiap hari. Jadi, klaim pembentukan zona penyangga telah menjadi ilusi. Realitasnya adalah sebuah kehancuran taktis yang terjadi setiap jam. Kutipan dari media Israel sendiri ini merangkum semuanya dengan sempurna. Rawa militer di Lebanon Selatan ini menciptakan sebuah paradoks yang mematikan bagi poros Washington Tel Aviv.
Di satu sisi, kegagalan total di darat membuat solusi diplomatik menjadi semakin mendesak. Mereka sangat membutuhkan jalan keluar untuk menghentikan pendarahan militer dan politik. Namun, di saat yang bersamaan mereka terperangkap oleh apa yang bisa kita sebut sebagai tembok arogansi mereka sendiri. Tuntutan maksimalis yang mereka ajukan di Islamabad, yang lahir dari penolakan untuk mengakui pergeseran kekuatan, kini membuat kesepakatan diplomatik yang sangat mereka butuhkan itu mustahil untuk dicapai. Mereka membutuhkan sebuah pintu, tapi mereka telah membakarnya sendiri. Nah, kegagalan di meja perundingan dan di medan tempur ini membawa kita ke sebuah fase baru dari konflik. Ini bukan lagi perang manuver atau diplomasi kilat. Ini adalah perang gesekan. Sebuah kontes brutal tentang siapa yang bisa menahan penderitaan lebih lama. Dan dalam jenis perang seperti ini, variabel yang paling penting bukanlah senjata, melainkan waktu. Disinilah letak keunggulan strategis Iran yang paling fundamental, asimetri waktu. Waktu bagi kedua belah pihak mengalir dengan cara yang sangat berbeda. Bagi Washington, setiap hari di mana Selat Hormuz tetap terkendali Iran adalah hari di mana harga bensin naik, inflasi menggila, dan peluang Trump untuk terpilih kembali semakin terkikis. Bagi Tel Aviv, setiap hari adalah hari di mana biaya perang terus membengkak dan korban jiwa terus bertambah. Waktu adalah musuh bebuyutan mereka. Sebaliknya, bagi Iran, waktu adalah sekutu. Seorang sumber yang dekat dengan tim perunding menyatakan bahwa Teheran tidak terburu-buru. Kenapa? Karena mereka paham bahwa status quo saat ini jauh lebih merusak lawan-lawan mereka. Mereka bisa menunggu, membiarkan tekanan ekonomi dan politik menggerogoti kohesi internal musuh mereka. Mereka memainkan permainan catur jangka panjang, sementara lawan mereka panik mencari jalan keluar dari permainan catur kilat yang sudah telak mereka kalahkan. Jadi ketika kita mendengar retorika panik dari Gedung Putih, kita harus memahaminya dalam konteks ini. Ancaman blokade, janji untuk menyelesaikan Iran, semua itu bukanlah proyeksi kekuatan. Itu adalah napas terakhir dari sebuah hegemoni yang menyadari bahwa daya tawarnya telah menguap. Ini adalah upaya untuk menciptakan ilusi kekuatan untuk menutupi realitas impotensi strategis. Tapi pertanyaan yang lebih besar muncul dari sini. Apakah mereka sadar bahwa tatanan unipolar yang mereka pimpin sedang sekarat bukan oleh serangan frontal dari kekuatan besar lainnya, tetapi oleh 1000 sayatan dari kekuatan-kekuatan regional yang menolak untuk tunduk. Setelah kita membedah kegagalan total di Islamabad, kekosongan ancaman di Hormuz, dan rawa militer di Lebanon, kini saatnya untuk menarik semua benang merah ini bersama-sama. Saatnya menyampaikan vonis akhir kami atas makna sesungguhnya dari hari ke-44. Pertanyaan ini adalah inti dari segalanya. Selama puluhan tahun, tatanan global dipertahankan oleh sebuah keyakinan bahwa ketika Amerika Serikat berbicara, kata-katanya memiliki bobot, dan ketika mereka mengancam, ancaman itu memiliki taring yang nyata. Pada hari ke-44, dunia menyaksikan jawabannya secara real time. Dan jawabannya adalah, ketika kata-kata menjadi kosong, maka realitas material di lapangan, kendali atas selat, ketahanan di medan perang, menjadi satu-satunya mata uang yang berlaku. Inilah vonis pertama kami. Era di mana Amerika bisa mendikte hasil melalui gertakan dan postur militer, apa yang bisa kita sebut sebagai diplomasi koboi, telah berakhir. Hari ke-44 membuktikan tanpa keraguan sedikit pun bahwa realitas keras di medan tempur kini telah mengesampingkan postur diplomatik dan ancaman-ancaman kosong. Kemampuan sebuah negara untuk menahan pukulan dan membalas secara efektif kini jauh lebih berharga daripada retorika yang paling keras sekalipun. Dan inilah vonis akhir kami. Kepanikan yang kita saksikan dari Donald Trump bukanlah sekedar kesalahan langkah seorang politisi. Bukan, itu adalah sebuah lonceng kematian. Itu adalah sinyal akhir bagi sebuah kekuatan hegemonik yang telah kehilangan kontak dengan realitas baru di lapangan, yang menolak untuk mengakui bahwa dunia telah berubah. Realisme menuntut pengakuan atas fakta, bukan fantasi. Dan penolakan untuk menjadi realistis dalam menghadapi pergeseran kekuatan ini adalah jalan tercepat menuju keruntuhan. Kesimpulannya, hari ke-44 menunjukkan bahwa ketika kata-kata kehilangan maknanya dan ancaman kehilangan taringnya, maka realitas di medan tempurlah yang akan menulis babak penutup. Kepanikan Trump adalah lonceng kematian bagi hegemoni yang menolak untuk menjadi realistis. Pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa yang akan menang, melainkan seberapa hancur tatanan Barat saat badai ini usai. Tetaplah bersama kami di Vicara.id, di mana data menjadi senjata dan kebenaran adalah satu-satunya kompas di tengah badai. Sampai jumpa di analisis berikutnya.